Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera buat sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kaum Adam dan kaum Hawa, dimanapun Anda berada. Semoga Anda pada saat ini diberkati oleh Allah dan diberikan kemudahan rizki, dan rizkinya berkelimpahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini posisi saya sedang berada di rumah tua peninggalan Belanda. Perkenalkan, saudaraku, nama saya Hafid Jawara. Teman-teman biasa memanggil saya Hafid Jawara karena saya keturunan Jawa dan Madura. Kenapa dipanggil Jawara? Ya, Hafid Jawara karena saya kakek buyut saya dari Jawa dan Madura. Begitu, saudaraku. Oke, tanpa perlu basa-basi, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang suatu ayat di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, kalau nggak salah. Kurang lebihnya begitu, saudaraku. Yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Begitu ya, saudaraku. Makna yang sebenarnya seperti itu. Jadi tiap-tiap makhluk, tiap-tiap yang diciptakan pasti akan hancur. Dan pasti akan kembali. Pasti akan kembali pulang kepadanya. Nah, pertanyaannya saudaraku, kemanakah kita akan pulang? Bukankah kita harus tahu tempat tujuan kita untuk pulang? Titik koordinatnya mungkin sudah Anda ketahui dari namanya, yaitu pulang ke Allah. Cuma bagaimana cara kita pulang ke Allahnya? Dan di mana Allah itu sendiri? Kan pertanyaannya seperti itu, saudaraku. Karena setiap yang bernyawa itu pasti memiliki pikiran, memiliki akal untuk berpikir dan menentukan sesuatu. Pastinya begitu kan, saudaraku? Anda pun saya yakin pasti demikian. Jadi tiap-tiap yang bernyawa pasti pulang. Kepada siapa? Kepadanya lah. Gitu. Lalu kemudian Allah berkata lagi di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya, di dalam surat cintanya kepada kita, beliau memberikan petunjuk lagi. Apa itu petunjuknya? Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. Jadi ingat ya, perhatikan baik-baik. Jadi aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. Sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Lalu di manakah alamat Allah yang sebenarnya itu? Apakah jauh di sana? Ataukah di atas langit sana? Sebenarnya Allah ada di mana sih? Coba yang tahu komen di kolom komentar. Dan yang tidak tahu juga ikut komen di dalamnya. Agar bisa mengerti dan menyimak obrolan kita pada siang hari ini. Pada sore hari ini. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada,
kita semua yang disebut makhluk, seluruh isi alam semesta ini pastinya akan menuai kehancuran. Dan itu sudah pasti. Karena setiap makhluk yang diciptakan itu tidak memiliki keabadian. Kecuali siapa itu? Ya dia sendiri. Atau ruhnya Allah itu sendiri. Dia kekal, abadi, dan gak bisa mati. Meskipun kamu tusuk tubuh ini, apakah ruh akan mati? Enggak, saudaraku. Ruh tidak akan mati. Karena ruh kita kekal, abadi, saudaraku. Karena dialah yang akan menghadap kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Dialah sang pemilik alam semesta. Dia sang maha agung. Dia sang maha tinggi. Tiada yang lebih tinggi darinya. Tiada yang lebih agung darinya. Pengagungan yang tiada tara, sampai kata-kata pun tidak mampu saya ucapkan. Bahkan saya menyebut namanya pun hampir tidak mampu, saudaraku. Kenapa? Saking besarnya. Karena terlalu besarnya. Terlalu indahnya, terlalu megahnya beliau. Sehingga saya tidak punya kata-kata. Karena kata-kata tidak sanggup untuk mewakili beliau. Dan dawuhnya beliau di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan la harfin wala sautin. Itu alamat Allah. Jadi Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu juga bukan sesuatu. Aku bukan sesuatu, kata Allah. Jadi jelas ya. Sampai di sini bisa dipahami kan, saudaraku? Baiklah, kita lanjut. Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Ada sebagian teman mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya, berarti kalau di mana-mana berarti bukan tempat dong. Karena kalau menunjukkan suatu kata tempat, pastinya kita akan bilang Allah ada di sana. Seperti itu, saudaraku. Itu baru menunjukkan kata tempat. Tapi ini beda. Allah itu di mana-mana, tapi tidak pernah kemana-mana. Berarti dia dekat dong. Benar kata beliau. Dia lebih dekat dari urat nadi lehermu. Lebih dekat dari urat nadi leher kita. Jadi di mana? Apakah di dalam tubuh ini? Kira-kira menurut Anda? Alamat Allah itu? Tidak kan, saudaraku? Itu hanya sekedar bahasa kias saja. Yang harus kita perdalam lagi. Yang harus kita ketahui lagi. Intisarinya daripada dawuh-dawuhnya beliau. Setiap firman-firmannya beliau, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditafsiri mentah-mentah. Begitu, saudaraku. Jadi kalau kita tafsiri mentah-mentah, ya sama halnya dengan kita makan duren. Kita langsung emplok aja seenaknya. Padahal duren kan ada durinya, ya nyangkutlah di leher. Seperti itu, saudaraku. Makanya setiap kita menyikapi sesuatu, kita jangan diburu. Diburu oleh siapa? Oleh nafsu kita sendiri. Oleh diri kita sendiri. Kita jangan sampai terburu nafsu. Tetapi kita lari ke dalam diri kita, kita pertanyakan pada diri kita. Baru kemudian kita bahas dengan teman-teman kita yang tentunya yang mengerti. Dan berikut juga ahli di bidangnya. Begitu, saudaraku yang dirahmati Allah. Oke, sampai di sini mengerti kan? Yang tidak mengerti
Coba coret-coret di kolom komentar. Bisa Pak dipahami kan saudaraku? Allah itu lebih dekat dari urat nadi lehermu. Jadi Allah di mana? Kalau begitu, berarti Allah ada kemana-mana dong. Walaupun katanya ada di mana-mana, tapi nggak kemana-mana yang sebenarnya. Kan di setiap jengkal alam ini, kemanapun engkau lari ke lubang semut sekalipun, engkau akan tetap ditemukan oleh Allah. Karena di situ ada Allah. Di mana bumi kau pijak, di situ ada Allah, saudaraku. Jadi Anda jangan merasa bahwa di situ nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, hanya ada dirimu, misalkan. Kemudian jenengan merasa tidak diawasi oleh Allah. Allah lebih dekat dari urat nadi lehermu, saudaraku, yang dirahmati Allah. Nah, bisa dipahami kan sampai di sini, saudaraku? Allah itu tidak kemana-mana. Jadi kita mau pulang kemana? Ya tidak kemana-mana lah. Mau pulang kemana? Kita pulangnya ke sini, saudaraku. Ke sini. Di sini, saat ini pulangnya. Mungkin kata-kata saya ini sedikit memiliki arti yang lebih dalam lagi untuk dipelajari. Tapi ini PR buat Anda semuanya. Agar Anda mau mencari, saudaraku, maksudnya begitu. Kalau hanya mendengar omongan, mendengar cerita dari saya, tentunya akan kurang memuaskan bagi Anda. Jika Anda tidak mengalami perjalanan itu sendiri. Sebenarnya, kita sih yang nggak pernah berpikir sebenarnya ya. Kita-kita ini terkadang merasa enak, sudah begitu. Merasa nyaman. Padahal kalau kita sadar, setiap detik kita melakukan Isra. Pahami itu saudaraku. Setiap detik waktu kita hilang. Dan itu tidak kita sadari, saudaraku. Seolah-olah kita acuh tak acuh. Dengan segala tindak tanduk kita, perbuatan kita. Setiap saatnya. So, saudaraku yang dirahmati Allah. Bikinlah hidupmu lebih hidup lagi. Agar engkau bisa menikmati hidup ini. Agar engkau tidak dalam keadaan rugi. Karena kata Allah, hanya manusia yang rugi. Yang lain nggak ada yang rugi berarti dong. Karena di dalam Al-Quran itu jelas. Jadi rugi manusia itu. Wal asri, kata Allah. Innal insana lafi husr. Jadi demi masa, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jelas kan saudaraku? Itu perkataannya beliau, firmannya beliau. Kalau saya nggak tahu apa-apa. Tapi yang saya alami juga begitu, saudaraku. Dan itu sangat valid kebenarannya. Ternyata kita setiap saat dalam keadaan rugi. Saya tidak bercerita orang lain. Saya bercerita tentang apa yang saya alami, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Aku mencintai kalian. Kenapa aku membuat video ini? Cintaku kepadamu tak berbatas. Tak berbatas usia, tidak dibatasi ras, suku, agama, apapun itu. Begitupun sayangku kepadamu. Tidak dibatasi oleh apapun, saudara. Tidak ada tabir. Tidak ada barsa yang menghalangiku. Untuk mencintaimu, untuk mengasihimu, untuk menyayangi. Walaupun hanya sekedar melalui YouTube seperti ini, saudaraku. Tapi ini saya rasa sudah cukup untuk mewakili perjumpaan kita yang secara dunia nyata mungkin sulit terjadi. Namun itu bisa saja terjadi, saudaraku. Karena bisa saja Allah mempertemukan kita tanpa sengaja. Begitu, saudaraku.
Jelas ya sampai di sini ya? Jelas ya, siapa yang rugi? Manusia itu sendiri yang rugi. Kalau di dunia sudah rugi, bagaimana mau menghadapkan diri kita kepada Allah? Kepada Zat yang Maha Suci. Tentunya kalau kita rugi, berarti diri kita ini banyak kemelekatan, terutama dunia. Hati-hati loh saudaraku. Sifatnya hanya sementara. Habis ini kita akan pulang. Habis ini ada jemputan. Tua tidak bisa dipakai. Ruh kita akan pulang. Jadi jangan terlalu gemes deh gitu. Gemes deh gitu. Kepada dunia ini. Karena dunia ini seperti yang saya ulas kemarin-kemarin. Di video saya berikutnya pun akan ada itu. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi tempatnya kita untuk bersenda gurau, saudaraku. Jadi happy. Nggak perlu susah hidup. Nggak perlu bingung. Ngapain kita bingung? Itu loh. Hidup hanya sesaat. Jadi manfaatkanlah waktu yang sesingkat ini. Waktu yang singkat ini kita manfaatkan dengan benar, saudaraku. Jangan sampai kita kalah dalam tiap saatnya. Jangan sampai kita rugi. Dikatakan rugi karena sering kita itu melakukan sesuatu yang tidak berguna, saudaraku. Jadi yang tidak mengarah ke jalan Tuhan, ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kita nyeleneh-nyeleneh hidup kayak orang gila, nyari-nyari sampah, ngorek-ngorek sampah. Padahal sudah tahu itu sampah. Tapi kenapa masih diorek-orek, dikocar-kacirkan? Apa yang dicari? Di dunia ini kamu apa yang dicari? Pahami itu, saudaraku. Kalau kita tidak memahami tentang hidup kita di dunia, kemana kita akan kembali? Alamat sudah, saudara. Sedih saya rasanya. Sedih saya. Karena saya sangat mencintai Anda. Sangat menyayangi Anda, saudaraku. Rugi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Paling tidak kita bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Untuk anak dan istri kita. Bagi yang punya istri, bagi yang punya anak. Kan seperti itu. Yang nggak punya ya mengabdi kepada siapa saja. Kepada orang tua. Kepada saudara, kepada tetangga, kepada semua makhluk hidup yang ada di alam semesta. Karena kita hanya mondok, saudaraku, sementara. Kita hanya sementara saja di sini. Ya. Jadi jangan merasa ingin hidup 1000 tahun. Kata-kata bodoh itu. Kalau kita mencari dunia, seolah-olah kita mau hidup 1000 tahun. Kok seolah-olah? Jangan seolah-olah. Tapi pastikan hidupmu. Nggak ada seolah-olah, saudaraku. Seolah-olah itu kan hanya hayalan. Jangan menghayal pada kehidupan ini. Karena kehidupan ini bukan hayalan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Cinta Allah kepadamu begitu tak terbatasnya, saudaraku. Cinta Allah kepadamu begitu tak terbatasnya, begitu luas. Allah tidak pernah membatasi kita. Untuk berpikir, untuk berkreasi. Tidak pernah membatasi. Siapa yang membatasi? Ya diri kita sendiri.
Yuk kita jangan batasi diri ini. Yuk kita eksplor kemampuan diri ini. Apapun itu. Agar kita kembali ke pangkuannya tidak dalam keadaan menyesal. Ya. Setiap saat kita disucikan. Setiap saat ketika kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak benar, Allah selalu mengingatkan sudah sama kita. Sudah Allah beritahu sebelumnya, tapi kita yang tidak mengindahkannya. Kita selalu menabraknya. Itu yang terjadi, saudara. Walaupun kita sering melakukan kesalahan, tetapi Allah tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Tetap menunjukkan kasih sayangnya. Itulah kebesaran Allah, saudaraku. Engkau tahu, saudaraku, begitu hebatnya Tuhan semesta alam. Begitu luar biasanya kasih sayangnya kepada kita. Apa yang tidak Dia berikan kepada kita, yang kita butuhkan, semuanya Dia memberinya, saudara. Apapun yang kita butuhkan. Apakah ada kebutuhan Anda yang tidak terpenuhi, saudaraku yang dirahmati Allah? Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Maka sebaiknya kita benahi diri kita. Untuk kemana? Untuk menaiki perahu ini. Karena hidup ini adalah perjalanan, saudaraku. Dalam bahasa Arabnya seperti ngeri-ngeri sedap saja ya. Isra. Seperti ngeri bahasanya. Enggak lah. Isra itu artinya perjalanan, saudaraku. Jangan takut dengan bahasa-bahasa itu. Itu tidak diperuntukkan hanya satu orang, saudaraku. Tidak diperuntukkan hanya untuk satu orang. Atau untuk beberapa orang, untuk para nabi misalkan. Enggak, kita semua berhak melakukan perjalanan itu. Jadi kita jangan takut. Kalau nabi bisa melakukan perjalanan, kita juga harus mengikutinya. Mau mengikuti siapa kita? Kalau nggak mengikuti nabi kita. Kalau nggak mengikuti jejaknya beliau. Beliau melakukan Isra, ya kita juga melakukan Isra sama. Kita ini setiap saat dalam keadaan pulang. Begitu saudaraku yang dirahmati Allah. Sampai di sini paham kan saudaraku ya? Paham ya saudaraku? Aku mencintaimu saudaraku. Aku cinta padamu saudaraku. Kita akan segera kembali. Semuanya yang hidup pasti mati. Tubuh yang hidup pasti mati. Karena tubuh ini hanya sekedar dihidupkan. Bukan suatu kekekalan. Saudaraku, apakah kita tidak boleh memiliki tubuh ini? Ya jelas tidak boleh. Karena ini hanya sifatnya hanya sementara, saudaraku. Untuk apa kamu miliki? Isi-isi di dalamnya karena kita kagum. Kalau sekedar kagum ya boleh-boleh saja. Hanya sekedar kagum. Itu kan saudaraku. Tetapi kalau untuk dimiliki, jangan. Karena Allah sudah jelas mengatakan bahwa kita semua sesungguhnya adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu saudaraku. Sampai di sini paham kan saudaraku? Yang tidak paham bisa di kolom komentar saudaraku. Jangan lupa subscribe, like, komen serta share-nya saudaraku. Agar video ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Anda bahagia. Hidup Anda selalu bahagia. Bahagia sentosa. Dimanapun Anda berada. Dan diberikan rezeki yang berkelimpahan. Tiada batas. Saudaraku. Dan diri kita juga harus jangan membatasi
rezeki-rezekinya Allah yang datang kepada diri kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.